Nah, tentunya sebagai orang yang pernah menjadi raja bajak laut, Goldie Roger memiliki banyak kru yang kuat yang mendampingi dirinya selama berlayar. Kita pernah melihat bagaimana Roger dan krunya melawan bajak laut Shirohige. Dalam pertempuran yang terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa henti tersebut, berakhir imbang dan ditutup dengan sebuah pesta perayaan bersama. Jika kita memahami sejarah dari kru bajak laut Goldie Roger, rasanya cukup menakjubkan jika sosok Buggy bisa bergabung dengan kelompok bajak laut yang sangat kuat ini. Bahkan, Buggy sudah berada di kapal Oro Jackson sejak dia masih bocil bersama dengan Akagami no Shanks. Namun, setelah dibubarkannya bajak laut Goldie Roger, sisa anggota bajak laut ini tidak berkumpul bersama lagi. Mereka tentunya memilih jalan mereka masing-masing. Kekuatan mereka pun sebagai mantan orang yang pernah mendampingi sang raja bajak laut sampai saat ini masih tetap ada. Tetapi berbeda dengan Buggy, di era bajak laut baru ini, Buggy mungkin bisa dibilang cukup lemah. Bahkan ketika perang Marineford, level kekuatan Buggy sepertinya masih berada di East Blue, seperti ketika pertama kalinya dia bertarung dengan Luffy. Nah, berbeda dengan sosok Akagami no Shanks yang justru menjadi bagian dari Yonko atau 4 kaisar lautan. Padahal mereka berdua merupakan satu angkatan dari bajak laut Goldie Roger yang lulus secara bersama. Kok bisa ya Buggy tidak menjadi salah satu 4 kaisar lautan saat ini? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita gaskan kapalnya. Menurut Mimin sih, kenapa Buggy masih terlihat lemah sampai saat ini adalah kekuatan yang sebenarnya Buggy berhubungan dengan skill berenangnya. Mengingat saat Buggy mendengar rekan-rekannya memperoleh kekuatan buah iblis, yang Buggy pikirkan adalah bukan meraih kekuatan tersebut untuk menjadi orang yang lebih kuat ataupun menjadi penguasa lautan. Tetapi yang Buggy pikirkan justru bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari hasil menjual buah iblis tersebut. Selain itu, Buggy juga dikenal sebagai perenang yang hebat ketika menjadi kru dari bajak laut Goldie Roger. Buggy memiliki kemampuan menyelam di atas manusia normal. Hal inilah yang mendasari kenapa Buggy tidak mau memakan buah iblis. Karena Buggy tahu, akibatnya setelah memakan buah iblis, ya kemampuan berenangnya akan menghilang. Meskipun buah iblis tersebut dapat menjanjikan kekuatan super bagi penggunanya. Sampai kemudian Shanks tidak sengaja mengagetkan Buggy yang ketika itu sedang membawa buah iblis. Tanpa disadari, buah iblis tersebut tidak sengaja dia telan. Nah, mungkin alasan lain kenapa Buggy tidak ingin kemampuan berenangnya tersebut hilang, karena Buggy ingin mengambil harta karun dari kapal-kapal yang karam. Jadi tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk berenang. Itu sebabnya kemungkinan besar skill terbesar Buggy sebenarnya adalah kemampuan berenangnya, bukan kemampuan bertarung. Jadi inilah alasan kenapa setelah dimulainya era bajak laut baru, kekuatan Shanks dan Buggy sangat berbeda jauh. Alasan kedua kenapa Buggy terlihat lemah di era bajak laut baru ini adalah dulunya Buggy selalu bergantung kepada Roger. Nah, sepertinya Buggy ini hanya berani bila dia berurusan dengan orang yang lebih lemah dari dirinya, atau Buggy tidak tahu kekuatan yang sebenarnya dari musuhnya. Uniknya, ketika Buggy berhadapan dengan orang yang lebih kuat dari dirinya, maka Buggy akan merasa panik dan bahkan dia rela meninggalkan anak buahnya demi kabur untuk menyelamatkan diri. Meskipun begitu, anak buahnya tetap selalu setia kepada Buggy. Nah, tentunya dengan sifatnya yang seperti ini, Buggy tidak memiliki dorongan atau sebuah motivasi untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Sehingga paling tidak dia memiliki nyali untuk melawan musuhnya. Mungkin alasan kenapa Buggy bisa seperti itu adalah kemungkinan karena dia dulu selalu terbiasa bertarung di belakang Roger. Maksudnya di sini adalah ketika ada musuh yang kuat, Buggy hanya diam saja dan melihat sang kapten menghajar musuh tersebut. Buggy pasti menganggap cukup ditangani oleh Roger, Rayleigh, dan Skipper Gaban saja, mereka akan langsung kalah. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebuah kebiasaan Buggy yang dibawa hingga sampai saat ini. Alasan yang ketiga adalah posisi Buggy ketika menjadi kru bajak laut Goldie Roger adalah seorang pengintai, bukan petarung.
Nah, jika nakama semua masih ingat tentang kilas balik yang menceritakan Oden, dalam kilas balik ini kita diperlihatkan pertarungan antara bajak laut Goldie Roger melawan bajak laut Shirohige. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 965. Nah, di sini ada momen di mana Bagi diperlihatkan sedang memantau kondisi di sekitar dengan menggunakan teropongnya. Dan Bagi kemudian melaporkan kedatangan kelompok bajak laut Shirohige. Dilihat apa yang dilakukan oleh Bagi ketika itu, tampaknya Bagi benar-benar tahu mana spot yang tepat untuk melakukan pemantauan. Dan Bagi pun terlihat sangat sibuk sekali memantau kondisi di sekitar sebelum mengabarkan kedatangan bajak laut Shirohige. Nah, dari sini Mimin rasa Bagi adalah seorang pemantau yang handal ketika menjadi anggota bajak laut Goldie Roger, bukan petarung garis depan. Alasan yang keempat kenapa Bagi masih terlihat lemah di era bajak laut baru ini adalah ada indikasi Bagi mencari jalan aman setelah meninggalkan bajak laut Goldie Roger. Seperti yang kita tahu bahwa Bagi dan Seng sama-sama pernah berkunjung ke East Blue. Tetapi setelah itu, Seng dan kelompok bajak lautnya melanjutkan petualangan mereka ke Grand Line. Dan pada akhirnya kita mengetahui jika Seng telah memiliki gelar Kaisar Lautan atau Yonko. Nah, di sisi lain, Bagi justru tampaknya selalu puas tetap berada di East Blue dan melakukan teror kepada penduduk kota East Blue. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Luffy dan dibuat marah oleh Luffy. Bagi pun baru terdorong untuk kembali ke lautan Grand Line. Selain itu, uniknya, Angkatan Laut saja awalnya tidak tahu kalau sebenarnya Bagi adalah mantan nakama dari kelompok bajak laut Goldie Roger. Bayangkan jika sejak awal pemerintah dunia tahu bahwa Bagi merupakan mantan nakama dari kelompok bajak laut Goldie Roger, pasti Bagi akan sangat diincar oleh pemerintah dunia. Jelas, ini adalah sebuah keberuntungan besar bagi Lord Bagi. Nah, alasan yang terakhir kenapa Bagi terlihat lemah di era bajak laut baru ini adalah tidak memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat. Ketika kilas balik Bagi saat melawan Luffy di East Blue, Bagi memang tidak pernah memiliki motivasi yang kuat. Tentunya motivasi yang paling penting bagi dirinya adalah menjadi kaya dengan cara apapun, termasuk mencuri buah iblis dari kelompoknya sendiri. Sehingga inilah kenapa dirinya tidak pernah menanamkan sebuah komitmen untuk menjadi lebih kuat. Mungkin Bagi menganggap kalau dirinya pernah merasakan bagaimana rasanya berpetualang dengan kelompok bajak laut terkuat di dunia One Piece, yaitu Goldie Roger. Bagi mungkin tahu resiko yang akan dihadapi di Grand Line atau di dunia baru. Tentu Bagi akan bertemu dengan musuh-musuh yang kuat. Itu sebabnya kenapa Bagi lebih memilih berada di East Blue. Selain itu, Bagi yang memiliki sifat tidak bertanggung jawab kepada anak buahnya tidak akan pernah berubah sampai dia memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat dan melindungi anak buahnya. Itu sebabnya kenapa di era bajak laut baru ini Bagi terlihat lemah, meskipun Bagi adalah seorang mantan di kru bajak laut Goldie Roger. Nah, itu tadi merupakan pembahasan kenapa Bagi terlihat lemah di era bajak laut baru ini. Salah satu karakter favorit Oda Sensei ini memang menyimpan keunikan tersendiri. Selain itu, mungkin bisa jadi kekuatan sejati dari Bagi adalah terletak kepada keberuntungannya, di mana keberuntungan tersebut akan muncul ketika Bagi merasa apes. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apa yang membuat Bagi terlihat lemah sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari kelompok Raja Bajak Laut Goldie Roger? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.